Nah, pada hari ini kami akan membagi tentang aplikasi SWOT untuk pemodelan hidrologi, yang mana manfaat dari software ini adalah, aplikasi ini adalah untuk bisa memodelkan hidrologi, memodelkan seberapa besar erosi yang terjadi di hulu, kemudian berapa besar debit air yang keluar, atau kemudian bisa juga menghitung berapa infiltrasi yang masuk ke dalam tanah dan seterusnya. Jadi intinya ini berkaitan dengan hidrologi selain dari HEC-RAS yang. Oke, jadi yang pertama itu adalah memasang KeySWOT editor dan pluginnya di QGIS. Jadi software yang kita gunakan adalah software QGIS, yang mana software ini untuk pengolahan data GIS secara softwarenya yang open source. Kemudian pluginnya juga sifatnya gratis. Nah, yang paling pertama adalah kita menginstal QGIS-nya dulu. QGIS-nya bisa dibuka di link download-nya langsung, qgis.org, kemudian langsung di-download. Kemudian instalasinya kami sudah membagikan ada filenya. Ini bisa langsung otomatis di-install. Kemudian kami juga ada beberapa tutorialnya untuk install QGIS-nya. Nah, untuk QSWOT sendiri, sini kami bagi, ini ada link yang pertama itu adalah KeySWOT-nya, kemudian yang kedua adalah SWOT Plus-nya. Nah, SWOT Plus-nya ini bisa langsung berkaitan dengan, bisa untuk menginstal plugin-nya di QGIS. Untuk cara install-nya juga kami sudah bagikan di Drive. Cara install-nya yang kurang lebih seperti ini. Ini untuk yang SWOT Plus. Yang bagian pertama dicentang KeySWOT-nya, kemudian QGIS interface. Nah, di bawah yang 3 ini otomatis juga akan tercentang. Kemudian yang SWOT Plus editornya juga dicentang. Nah, ini dua centang pertama ini yang paling utama, data utamanya. Yang ketiga ini opsional, tapi yang ketiga ini hampir mendekati harus di-download, soalnya kita akan menggunakan data ini juga, menggunakan generator ini untuk membuat pemodelan iklimnya. Kemudian yang terakhir, US Sugro-nya, ini datanya sebagian besar di Amerika Serikat, jadi kita nggak perlu pakai ini, soalnya ini khusus untuk daerah US sana. Berikutnya, nah setelah diinstal, dibuka di QGIS, nah tinggal cari di menu plugin, QSWOT, nanti akan otomatis muncul seperti ini, diklik, dicentang, nah nanti akan terpasang di QGIS-nya. Berikutnya adalah, nah software tambahannya, yang pertama tadi adalah yang weather generator, atau yang tadi yang nomor 3 itu. Kemudian yang nomor 2 ini adalah SQLite Studio. Tujuannya adalah untuk bisa mengedit atau menambah atau melihat database yang sudah kita input atau yang akan kita input. Jadi salah satu software untuk bisa melihat database kita adalah di SQLite Studio. Nah, berbeda dengan di software ArcGIS misalnya, di ArcGIS itu menggunakan Microsoft Access. Jadi untuk database-nya itu bisa dibuka di Microsoft Access. Sementara untuk yang QGIS itu dibukanya di SQLite Studio, sejenis ini ya, SQLite Editor. Nah, yang terakhir ini ada software dari Microsoft. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses pengolahan data di komputer. Jadi misalkan komputer kita kurang canggih misalnya, ini bisa membantu mempercepat prosesnya, jadi tidak lag lagi. Ya salah satunya tidak maksimal juga, tapi bisa membantu sedikit. Nah, untuk datanya sendiri secara umum ini agak-agak susah untuk didapatkan secara umum, tapi sebagian besar bisa kita dapatkan. Untuk datanya secara umum ada 4, yaitu ada data elevasi, kemudian penggunaan lahan, peta tanah, jenis tanah, kemudian data iklim. Nah, data ini sebagian sifatnya open source. Kemudian ada menggunakan fasilitas dari pihak lain. Nah, ini yang untuk urutan dari pengolahan SWOT. Yang pertama adalah data yang dikumpulkan, kemudian analisis
untuk penggunaan lahannya, lahan dengan soil, hasilnya adalah HRU, Hydrological Response Unit. Nah, sebelum dari sini itu terbentuk DAS-nya, daerah aliran sungainya, kemudian di input dan di run SWOT-nya dengan bantuan data iklim, kemudian dikalibrasi, kemudian hasilnya seperti apa. Nah, itu hasilnya misalkan besar laju erosi atau terjadi infiltrasinya banyak atau sedikit, infiltrasinya bagaimana, dan seterusnya. Itu semua berkaitan dengan SWOT itu. Ini adalah tampilan utama dari QSWOT yang di QGIS. Ada 4 menu tahapan-tahapan. Yang pertama adalah delineate watershed. Jadi kita membuat aliran sungainya, kemudian membuat hydrological response unit, ini yang land use dan soilnya. Kemudian yang ketiga, edit inputnya, ini input data iklim, kemudian divisualisasi. Nah, reportnya ada di sini, reportnya juga bisa dilihat di apa namanya, di SQLite tadi, database tadi. Jadi reportnya ini langsung terhubung ke database tadi. Ini adalah QSWOT-nya, kemudian berikutnya adalah, nah, data inputnya yang tadi adalah topografi, land use, soil, alur sungai existing. Jadi kita bisa menggunakan sungai, data sungai, atau kita katakanlah shapefile dari sungai supaya membantu program mencari lembah yang paling pas atau sungai yang paling sungai yang sebenarnya dari data dam. Jadi data dam itu dia suka-suka dia di mana pikselnya paling rendah, dia akan mengalir ke situ. Tetapi dengan bantuan alur sungai yang sudah ada, maka data yang kita hasilkan akan menjadi lebih mendekati akurat. Kemudian ada data reservoir, nah, tujuannya untuk membantu software membedakan mana yang reservoir atau danau misalkan, atau kolam, atau mana yang bukan, atau mana yang daerah-daerah yang datar. Nah, adapun yang kedua itu adalah data temporal, yaitu data iklim, presipitasi, suhu, radiasi matahari, kecepatan angin, dan kelembapan relatif. Nah, untuk data-data ini bisa kita peroleh dari BMKG misalkan, atau kita peroleh dari sumber-sumber lain. Hanya saja untuk di BMKG kita mungkin perlu bersurat, atau untuk di linknya BMKG kita bisa mendownloadnya per 10 hari. Sementara yang untuk analisis iklim kita butuhnya misalkan 30 tahun. Jadi 10 hari dikali 30 tahun mungkin agak-agak capek untuk mendownloadnya. Jadi kita bisa menggunakan dari sumber lain, atau bisa bersurat langsung ke BMKG. Kita bahas satu-satu mengenai data input. Yang pertama adalah data topografinya. Yang paling umum kita gunakan adalah data SRTM, yaitu resolusi spasialnya 90 meter dan 30 meter. Kita bisa menggunakan resolusi yang lebih bagus jika areanya sempit. Tapi kalau areanya luas, disarankan menggunakan resolusi yang lebih. Tujuannya adalah biar komputer kita tidak kesulitan atau tidak keberatan mengerjakannya. Berikutnya, untuk mendownload SRTM, kita buka di linknya SRTM CSI ini, kemudian klik SRTM data, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih yang tile 5x5 digri atau 30x30 digri. Di sini saya contohkan 5x5 digri untuk daerah Jawa, Pulau Jawa. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Yang ini Jawa Timur, ini Jawa bagian Barat. Di sini tombol downloadnya, kita tinggal download langsung. Nah, untuk yang 30 meter, kita bisa peroleh di Earth Explorer usgs.gov. Ini dari Amerika, NASA. Ini halaman utamanya. Jadi, pertama kita perlu register dulu jika belum memiliki akun. Kemudian setelah register, kemudian login. Kemudian kita tinggal men-zoom ke area yang tinggal diklik 4 titik ini. Misalkan 4 titik, nah, di sini akan otomatis ada titik koordinatnya. Kemudian klik dataset, datasetnya diklik, nah tampilannya seperti ini. Nah, kita cari yang digital elevation, kemudian pilih SRTM.
pilih di sini ada 4 pilihan. Nah, coba kita pilih yang paling pertama. Hasilnya adalah, nah daerah tadi yang kita kotakkan seperti ini, sementara area SRTM-nya seluas ini. Nah, itu hanya ada satu data yang bisa kita download karena daerah kita itu sudah tercakup dalam satu tile ini, satu wilayah ini. Tombol downloadnya adalah yang ini. Nah, misalkan kalau ternyata daerah kita lebih luas lagi, nah nanti di sini akan lebih dari satu data yang akan di-download. Nah, berikutnya adalah data Demnas yang 8 meter. Nah, kita bersyukur dari negara kita sudah punya data yang lebih bagus lagi dari Badan Informasi Geospasial. Kita tinggal klik link ini, kemudian kita akan diarahkan ke sini. Kemudian kita pilih menu download. Nah, di sini ada 2 pilihan, Demnas dengan Batnas. Untuk daratan, kita gunakan Demnas. Untuk yang batimetri, kita gunakan yang Batnasnya ini. Tapi karena kita fokusnya di daratan, kita pilih yang Demnas. Kemudian nanti akan otomatis terbuka link untuk registrasi. Registrasi dulu, kemudian kita masuk lagi ke link ini otomatis. Pilih yang Demnas kembali, kemudian klik areanya. Ini kotak-kotak ini salah satunya saja. Kemudian akan muncul gambar seperti ini, tinggal klik linknya di bawah. Nah, itu hasilnya akan terdownload otomatis. Nah, ini adalah perbandingan resolusi dari ketiga data tadi. Ini SRTM 90 meter, di atas 30 meter, dan di bawah 8 meter. Jadi kelihatan cukup jelas perbedaan dari resolusi spasial dari tiap-tiap data ini. Nah, untuk area yang sangat luas, disarankan menggunakan yang resolusinya lebih rendah. Nah, berikutnya adalah untuk DEM processing, itu ada DEM-nya digabung, dipotong, atau kemudian di reproject, koordinat sistemnya diganti. Nah, misalkan kita punya area seperti ini, yang warna orange ini, sementara data DEM kita itu terdiri dari 2 data baru bisa mencakup keseluruhan area, sehingga data ini si DEM ini perlu untuk digabung dulu. Caranya, ini kita buka menu raster, kemudian miscellaneous, merge, kemudian kita masukkan datanya, klik yang elemen ini, input layer-nya, nanti akan muncul menu baru. Kita tinggal memilih DEM yang akan digabung, kemudian output data type-nya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, di sini ada plot 32. Nah, kita perlu cek di data kita, dia data type-nya berapa. Nah, untuk mengecek itu, kita datanya tadi, klik kanan dulu, kemudian properties, kemudian buka menu informasi. Nah, di situ akan ada informasi data type untuk DEM kita. Misalkan di sini adalah INT integer 16. Jadi dia 16 bit integer. Kemudian kita masuk lagi, ini diganti yang integer 16. Kemudian kita beri nama, kemudian di run. Dia akan otomatis tergabung datanya, termerge. Kemudian yang kedua adalah datanya, jika ada areanya sangat luas, area DEM-nya sangat luas, sementara area yang kita teliti itu sempit seperti ini, ya datanya perlu kita potong dulu. Sebab kalau daerahnya luas seperti ini akan menjadi lama proses proses pengolahannya di komputer. Sehingga datanya perlu diklik, buka menu raster, kemudian di extraction, klik raster by mask layer. Nah, di sini kita bisa tinggal mengisi informasi-informasinya. Misalkan input layer-nya adalah yang data raster tadi, kemudian mask layer ini adalah yang warna orange ini. Ini bisa kita buat manual atau sudah ada datanya sendiri. Kita bisa masukkan. Kemudian proyeksinya. Proyeksi asalnya adalah 84, nah misalkan targetnya 84 juga, WGS 84, kemudian beri nama, kemudian di run. Yang ketiga untuk DEM processing adalah proyeksi. Jadi yang sebagian besar data-data yang wilayahnya sempit itu kita membutuhkan sistem koordinat yang sifatnya projected, atau dalam contoh kita itu adalah yang umum digunakan adalah UTM, di mana tujuan dari penggunaan projected coordinate system itu adalah untuk bisa mendapatkan
uh, nilai akurat untuk ukuran panjang atau luas. Sehingga digunakanlah koordinat yang projected, contohnya adalah UTM. Di QGIS kita bisa buka di menu raster, kemudian projection. Nah, di sini ada pilihannya adalah warp projection, reproject. Jadi kita ubah proyeksinya dari yang tadi WGS 84 ke UTM. Nah, untuk data-data UTM kita bisa tinggal mencari di Google, cari aja Google UTM Zone Indonesia atau zona UTM Indonesia, nanti akan otomatis muncul gambar-gambar zona-zona UTM yang ada di seluruh Indonesia. Nah, misalkan untuk Jawa Barat itu adalah 48S, kemudian untuk Jawa Timur itu adalah 49S, untuk Sulawesi Selatan ada yang 50, ada 51S, dan seterusnya. Nah, untuk data tambahan tadi sudah saya sebutkan, yaitu adalah file aliran sungai. Itu kita bisa dapatkan di tanaair.indonesia.go.id. Jadi datanya gratis. Kemudian data reservoir juga, data kolam waduknya kita bisa dapatkan di sini, data tanaair.indonesia.go.id, atau bisa dibuat manual. Kemudian inlet dan outletnya bisa dibuat manual pada saat proses pembuatan DAS. Jadi pada saat kita proses, kita bisa input satu-satu di mana inletnya, di mana outletnya. Sama juga untuk reservoir, kita bisa input manual di mana ujung mulainya danau itu, di mana dia berakhir juga, atau di mana dia keluar. Semuanya kita, untuk yang dua ini, kita bisa download di tanaair.indonesia.go.id. Oh ini ya, ini adalah tampilan untuk website tanaair.indonesia.go.id. Di sini ada menu download, kemudian peta per wilayah, kemudian di sini ada kita bisa untuk downloadnya kita bisa pilih untuk peta per wilayah atau area of interest. Jadi untuk yang data save file tadi ini dua ini, untuk Demnas ini ada di sini Demnas, bisa juga menu ini. Kemudian untuk yang JPEG atau cetak ada di menu-menu yang ini.